radatnahu asfala safilin ay al-kafir. Orang kafir ketika di hari kiamat nanti Allah kembalikan dia tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ilan nar. Allah azab mereka di neraka jahanam, tempat yang paling rendah. Meskipun ketika di dunia dia mungkin memiliki pangkat yang tinggi, dia orang yang dihormati, dia orang yang nomor satu di segala jajaran yang ada. Tapi ketika dia mata kafiran, matinya dalam keadaan kufur, maka Allah kembalikan di akhirat kelak asfala safilin ay ilan nar wal iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini sedikit saya bacakan apa yang telah dinasihatkan kepada kita, diwariskan kepada kita oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam satu tulisannya yang beliau beri judul Ibnu Adam bainal ghulu bainal uluwi wad dunu. Manusia itu antara dua keadaan. Antara dua keadaan. Yang pertama adalah al-ulu. Al-ulu itu al-ali. Kita kadang mendengar ada al-ma'hadul ali, ya. Adanya pesantren atau pondok yang tingkatnya tinggi. Biasanya setelah lulusan SMA al-ali. Ada istilah aliyah, ya. Manusia itu berada di antara dua keadaan ini. Kalau dia tidak berada di al-makanil ali, tempat yang tinggi, maka dia akan berada di al-makanud dani, tadi asfala safilin. Dia akan menjadi manusia yang rendah. Tentunya tinggi dan rendah di sini adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Khuliqa badanu ibnu Adam minal ardi wa ruhuhu fi malakutis sama wa qurina bainahuma. Manusia itu asal mula penciptaan secara jasadnya, fisiknya adalah dari bumi, minal ard, sebagaimana beliau SAW ketika menjelaskan, ya, dan telah diciptakan Nabi Adam, wa khuliqa Adam bima wusifa lakum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam diciptakan dengan atau berasal dari sesuatu yang telah diterangkan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis kullu nas, ya, dalam makna hadis min Adam wa Adamu min turab. Manusia itu dari keturunan Adam dan Adam alaihissalam berasal dari tanah. La fadla ala ajamiyin, la fadla li ajamiyin wala ala arabiyin wala li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan, keutamaan orang ajam di atas orang Arab, atau sebaliknya orang Arab di atas orang ajam illa bittaqwa, kata beliau SAW, kecuali yang menentukan adalah takwanya. Sehebat apapun manusia, sepandai apapun manusia, termasuk pandai dari urusan agama, ya, akalnya pandai, mungkin di kepalanya 30 juz dia hafal, ribuan hadis dengan syarahnya sekalian, hafal kitab-kitab para ulama. Tapi ketika takwa tidak menyertai dirinya, maka orang itu tidak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan. Karena kemuliaan itu akan berbanding lurus dengan ketakwaan seseorang. Maka ada ungkapan salah seorang penyair Arab yang ini barangkali sering saya sampaikan untuk tadkirah kita semuanya, bahwasanya ada salah sebuah syair Arab yang mengatakan lau kanal ilmu dunat tuqa syarafan lahu lakana asyraful khalqi indallah man iblis. Kalau hanya sekedar ukuran kemuliaan itu hanya diukur dengan ilmu stok, tanpa amal, tanpa komitmen,
tanpa ketaatan kepada Allah, maka kata syair tadi, maka nanti hasilnya adalah makhluk termulia di sisi Allah itu iblis. Karena iblis ya hafizul Quran. Tinggal tingkatan iblis yang mana dulu, kan bertingkat-tingkat. Kalau iblis yang kerjanya menggelincirkan orang yang berilmu, dia harus lebih berilmu dari yang akan digoda. Kalau enggak bisa, enggak berhasil dia. Harus beradu hujah dulu. Kalau yang digoda itu kiai, iblisnya lebih kiai. Kalau yang digoda itu tokoh-tokoh, ya, kiai yang betul-betul kalau bahasa ahli kitab bukan Yahudi dan Nasara ya, karena banyak baca kitab. Di rumahnya kayak perpustakaan, wah, luar biasa. Ya. Tapi hanya berhenti di situ saja. Maka ya iblisnya lebih dahsyat ilmunya. Tahu dia kaidah-kaidah dalam orang-orang Nahdliyin itu tahu. Ya, sehingga dia akan menggelincirkan seseorang tadi. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih, ini yang terkenal ya. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Wah, kalau sudah bicara ini betul-betul yakin, mantap ya. Tapi dalam penerapannya, dalam pemahamannya menyimpang. Apa itu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih? Menjaga warisan leluhur. Dalam makna ini adalah apa yang menjadi, kalau bahasa dalam organisasi itu biasanya khitah, yang menjadi khitah, ya apa istilahnya, kelompok kita ataupun ya golongan kita ini khitahnya ini khittatun marsumah, ini sudah digariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kemudian kita juga tidak menutup mata dari hal-hal yang baru, yang itu aslah. Nah, ini nanti bahasa ini ngambang sekali. Di situ setan masuk. Al-aslah binisbati fi halatina al-yaum. Yang aslah untuk kondisi kita hari ini ya kita melu sing menang sapa gitu. Nah, itu aslah. Kita jangan membenturkan kepala ke tembok, itu perbuatan bodoh. Itu perbuatan yang tidak bijak dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bertentangan dengan prinsip wasatiyatul Islam. Wah, sudah masuk itu, nanti keluar ayatnya. Itulah syaitan. Masuk hadis, masuk kaidah-kaidah usul fikih. Daf'ul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Luar biasa iblis itu. Maka kembali kepada tadi ya, ini meskipun syair, tapi kalau kita mau uraikan itu dalilnya berkarung-karung tuh Pak. Dalilnya banyak sekali, berkitab-kitab bisa dijadikan sebagai istidlal. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini, jadi kemuliaan itu adalah ukurannya takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap ayat itu tidak berubah. Ini prinsip dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum, itu tidak berubah. Ikhwani wa akhwati fillah, maka badan manusia itu memang asalnya dari tanah. Secara asal muasal penciptaannya. Wa ruhuhu fi malakut min malakutis sama. Rohnya itu dari alam roh sana. Jadi ini pertemuan antara dua kutub yang berbeda asal muasalnya. Badannya dari bumi, minal ard, kemudian rohnya fi alamil arwah, fi malakutis sama, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Wa qurina bainahuma, maka Allah mencantumkan dua benda, dua makhluk yang berasal dari dua tempat yang berbeda, yang satu dari bumi, yang satu dari langit. Digabungkan, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyatakan fa idza ajaa badanahu wa asharahu wa aqamahu fil khidmah wajadat ruhuhu khiffatan wa rahatan
fataqat ilal mawdhi'il ladzi khuliqat minhu. Karena berasal dari dua arah yang berbeda, maka apabila manusia setelah menjadi manusia dicantumkan ya dalam hadis kan, ketika sudah umur 4 bulan dalam hitungan bulan Hijriah, maka nufikha fihi ruh, ditiupkan roh ke dalam calon manusia yang ada di rahim seorang ibu. Ya. Maka ketika itu dia sudah bernyawa. Maka setelah dia lahir ke atas muka bumi, kemudian dia besar, dia balik. Kalau manusia itu, kata beliau rahimahullah, melapar-laparkan badannya, ini sebenarnya istilah saja. Artinya dibawa badannya ini yang merupakan amanah Allah, yang asalnya dari bumi ini, dia lapar-laparkan, artinya dia sungguh-sungguh. Wa asharahu, dia bawa badannya ini, as-sahar itu begadang, tapi bukan begadang main gaple ya. Malam-malam bulan Ramadan ya, dari kebablasan sahur tak main karambol aja. Nah, atau apalah sekarang banyak lah. Jadi menjelajah di dunia maya. Ya, dijelajah apa nggak tahu ya. Mungkin kebaikannya lebih madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Waliyadzubillah. Mending kalau dia baca Quran ya, bulan Ramadan ya, betul-betul fokus di dalam mengkhatamkan Al-Quran, termasuk tadabburuhu, mentadaburinya. Sekarang Masya Allah ya, tafsir para ulama itu sudah banyak beredar di dunia internet, tinggal siapa mau dan siapa mampu ya. Kalau mampu tidak mau ya tidak jadi, kalau mau tidak mampu ya cuman ya begitulah ya. Ikhwani wa akhwati fillah, maka faidza ajaa badanahu wa asharahu wa aqamahu fil khidmah, dan badannya ini, badan dan termasuk rohnya tentunya, ini diposisikan, dimukimkan, aqamahu, ditegakkan untuk berkhidmat, melayani keinginan roh yang asalnya dari malakutis sama, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rohnya ini akan menjadi ringan. Rohnya akan menjadi ringan dalam pengertian menjalani kehidupan. Tidak gampang stres, tidak mudah galau, meskipun dia tinggalnya masih ngontrak terus, kontraktor gitu ya, umpama. Ya. Meskipun ada orang membuat istilah utang keliling pinggang, ya, utang kok, muter tuh utang. Tapi selama dia ini betul-betul membawa badannya ini dalam rangka berkhidmat. Berkhidmat itu taat kepada Allah tentunya ya. Maka rohnya akan ringan, tidak mudah stres. Mau minyak goreng langka, mau bensin muda, mau apalah, harga cabai kayak harga emas umpamanya, bahkan sama dengan harga daging, mafi muskilah, karena dia sudah tenang dalam kehidupannya. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadat ruhuhu khiffatan wa rahatan. Kenapa? Jiwanya itu selalu nyambung dan rindu kepada tempat asal muasal dia. Jadi badannya itu ditarik supaya dia itu rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sering mendengar baik ayat ataupun hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, kalau dalam hadis juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu kalau orang yang rohnya itu selalu rindu untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ringan. Dalam pengertian ya berarti terus utang rambayar, tidak ya. Utang tetap utang, tetap sungguh-sungguh, tapi
Semua itu dijalani dengan tadi, dengan jiwa yang tenang, dengan penuh tawakal kepada Allah, tapi tetap berusaha. Ini kadang istilah tawakal ini disalahpahami dan disalahgunakan. Yang penting tawakal dulu, Bu. Yes. Nanti urusan belakang ya gimana? Padahal secara hitung-hitungan di atas kertas itu mungkin ya jauh, tapi ya pakai bahasa tawakal itu. Nah, jadi ini kadang-kadang penggunaan istilah tawakal yang kurang tepat. Wallahu a'lam. Fataqat ilal mawdhi'il ladzi khuliqat minhu, maka rohnya akan senantiasa kerinduan untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama, ishtaqat ila alamihal ulwi. Maka semangatnya itu akan senantiasa muncul untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia siap untuk memberikan apapun ya dalam rangka untuk dia selamat di akhirat kelak, kembali ke asal muasal tempat rohnya tadi. Jadi badannya akan ditarik, badannya akan mengikut rohnya. Maka dikatakan fil khidmah tadi, berkhidmat kepada rohnya. Maka menarik ketika Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah menyusun satu kitab, judulnya menarik, Usyaqul Hur. Apa usyaq? Dari kata-kata asyik, bahasa kita asik gitu ya mungkin. Usyaq itu jamak dari asyikun, itu para perindu-perindu. Perindu apa? Perindu al-hur. Hurun ain maksudnya, para bidadari-bidadari surga. Kalau bidadari dunia namanya hurun tin, bidadari tanah, yang sifatnya tentunya sangat berbeda. Jadi beliau dalam kitab cuma satu jilid itu, Hurun Ausyaqul Hur, itu isinya sebenarnya simpel, isinya sederhana, bukan pembahasan berat-berat, tidak. Isinya cerita. Cerita apa? Cerita mereka-mereka yang sudah gugur di jalan Allah, ya. Kemudian beliau tuliskan satu persatu itu sejarahnya, awal mula kedatangannya di Ardhur Rijal, beliau istilahkan bumi para lelaki sejati. Ya, kadang-kadang banyak, bukan kadang-kadang ya, banyak lelaki yang kehilangan kelelakiannya. Dha'at minhur rujulah. Orang yang sudah ya bentuknya wong lanang tapi sudah tidak punya jiwa kelelakian menurut bahasa Al-Qur'an. Bagaimana bahasa Al-Qur'an membahasakan orang lelaki itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah yakhafu wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Hubungannya ke sana juga, alam akhirat juga, ya. Hubungannya itu kembali menghadap Allah. Itu rijal. Nah, maka beliau menulis itu. Isinya orang-orang yang gugur syahid, kemudian bagaimana proses kedatangannya dia di ardhir rijal, ya, di bumi para lelaki sejati, maksudnya bumi jihad, ya. Kemudian bagaimana, apa ciri-ciri masing-masing mereka itu sehingga Allah pilih mereka orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan syuhada. Nah itu. Kaifa muwasafatuhum, kaifa mayyizatuhum, bagaimana sifat mereka. Dan beliau menyimpulkan dalam kitab itu kok sama ya, ciri-ciri mereka itu semuanya sama. Ya. Orangnya tidak banyak ngomong, ya. Mereka rata-rata dekat dengan Al-Qur'an. Mereka rata-rata orang yang ringan tangan, bukan nyolong ya, ringan tangan. Maksudnya seringan sama membantu bersama ikhwah ya di jalan perjuangan apa begitulah. Ya ini. Maka itu usyaq. Wastaqat ila alamihal ulwi, maka jiwa itu menarik badannya untuk supaya selalu rindu kepada alam
asal tempat muasal dia, yaitu alam malakutis sama, alam arwah. Kemudian sebaliknya ini, wa idza asba'ahu wa na'amahu wa nawwamahu washtaghala bi khidmatihi wa rahatihi akhladal badanu ilal mawdhi'il ladzi khuliqa minhu. Tapi kalau badan ini dikenyang-kenyangkan, ya, muakan sak kenyang-kenyangnya, maksudnya ya dunia itu dilahap selahap-lahapnya sampai lupa kepada, ya, bahwa kepada satu kondisi bahwasanya dia ini akan kembali menghadap Allah, ya, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Nek perlu bukan cuma 3 periode, 5 periode dan sak periode-periodenya. Ya. Rakus tamak terhadap dunia. Ya. Asba'ahu wa na'amahu wa nawwamahu, dibawa tidur aja. Artinya cuma istirahat, tidak pernah berpikir bahwasanya saudaranya di nun jauh di sana itu sedang menghadapi gempuran musuh-musuh Allah, ya, sedang menghadapi kondisi yang sangat membutuhkan bantuannya. Nah, itu masing-masing negara itu biar diurus masing-masing negara. Kita ini wong ngurusi Indonesia aja ora rampung-rampung. Terlalu bodoh katanya kita ini, sibuk dengan negara ini, sedangkan kita ini banyak orang miskin di tempat kita ini. Lah orang miskin di sini ini ngapain? Ya. Orang miskin di sini itu mereka ya hanya pikirnya dunia saja, sedangkan orang yang memerlukan di sana itu mereka lah para penjaga-penjaga benteng-benteng Islam. Beda kondisinya, Pak. Sama-sama laparnya, sama-sama tidak punya pakaiannya, sama-sama tidak punya rumahnya, tapi kondisinya berbeda. Ya. Orang-orang yang waqafu saddan mani'an li hadzal din, orang-orang yang menjadi benteng yang menjaga dinul Islam itu kita harus lebih pikirkan. Kalau ente Islam loh ya. Tapi kalau kamu al-Islamu fi wadin wa anta fi wadin akhar, itu ceritanya berbeda. Kamu berada di satu lembah, Islam berada di lembah yang lain. Itu istilah yang sering digunakan oleh para. Artinya nggak nyambung antara kamu dengan Islam. Allahumma illa, kecuali mungkin ya nek poso ya poso gitu aja. Nek sahur ya melu sahur. Ngantri beli sahur, ada yang kerudungan, baju bangun tidur, pokoknya. Lha iki arep poso kok. Modelmu kayak ngono tuh, haula wala quwata illa billah. Terus ketemu lalakum tatakunnya kapan? Nah ini kondisi kita pada hari ini. Ternyata kalau kita lihat secara jujur ya, kita nilai secara objektif, masyarakat kita ini masih banyak sekali kejahilan di sana, dan kita perlu untuk menyadarkan mereka. Kita sangat perlu untuk mengatakan kepada mereka Islam itu bukan hanya sekedar ya puasa-puasa tapi tidak diperhatikan puasanya kayak apa. Kalau sholat ya sholatnya seperti apa. Ya. Yang itu kalau dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan syarat, insya Allah akan ketemu la'alakum tattaqun. Akan ketemu wa aqimis sholata lidzikri, itu akan ketemu. Ketika itu sudah ketemu maka akan jadi perubahan di masyarakat kita. Kalau belum ketemu sampai ya puasa itu bertahun-tahun dari balik sampai mati ya. Waliyadzubillah, kondisinya tidak akan ada perubahan. Nah, itulah yang ketemunya nanti la yajidu min siyami ilal ju' wal atas wa la yajidu min qiyami ila sahr. Salatnya tidak dapat kecuali ya hanya begadang saja, capek ya. Kemudian puasanya tidak dapat kecuali lapar dan dahaga. Karena setiap kewajiban itu tidak dihayati secara benar, sehingga hasilnya ya enggak benar. Nah, maka wa nawwamahu washtaghala bi khidmatihi wa rahatihi akhladal badan, maka badan ini menjadi berat, menjadi lebih condong kepada bumi di mana dia diciptakan, tempat dia diciptakan asal muasalnya, maka rohnya akan tertarik kalah ketika itu. Maka di bumi itu kan ada istilah
daya tarik bumi apa namanya itu. Kalau Arab mengatakan jadzibiyah, gravitasi. Maka Said Qutb bagus ya ketika mentafsirkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang zuhzih itu artinya ya mungkin zigzag itu dari situ Pak. Zuhzih itu gerakan zigzag itu. Artinya apa? Dia akan senantiasa dijauhkan Allah dari tarikan-tarikan neraka. Ketika dia mau menyeleweng, disadarkan Allah, dibimbing. Menyeleweng, disadarkan. Dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk kadang-kadang dikasih sakit, kadang-kadang diberi musibah. Karena Allah tahu kalau dia ini dibiarkan nanti dia akan semakin mendekatkan neraka. Nah, itu diantara min fawaidil masaib, diantara sebagian faedah dan hikmah musibah itu diantaranya menyadarkan manusia nek sadar. Nah, itu juga tidak semua orang. Taib fanjadabat, saya lanjutkan tinggal beberapa kalimat. Fanjadabatir ruh ma'ahu, maka rohnya akan tertarik lebih condong kepada dunia. Maka di dalam ayat surat Al-A'raf ya Allah membahasakan walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Itu ulama loh itu. Akan tetapi dia lebih condong kepada bumi ya. Dan mengikuti hawa nafsu, maka kaya ya su itu tadi ya. Ikuti hawa nafsu kan ya kaya su tadi itu. Famathalu kamathalil kalb. Nah ini yang Allah gambarkan ini orang yang berilmu. Saya katakan yang di kepalanya mungkin 30 juz. Mungkin hafal sekali hal-hal yang merupakan qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah yang mendasar di dalam Islam, tapi itu disalahgunakan untuk tadi ya mempertebal kantongnya untuk lebih menjadikan dia popularitasnya terus menaik, tapi wala haula wala quwata illa billah. Keberadaannya tidak memberikan manfaat apapun bagi kaum muslimin. Ya. Fanjadabatir ruh fasarat fis sijn, maka ketika sudah seperti itu rohnya tertarik mengikuti badannya, maka orang itu sudah berada di dalam penjara. Namanya penjara dunia. Ya. Tapi di sini bukan makna adunya sijnul mukmin, lain lagi. Dia di penjara tapi namanya penjara juga. Penjara yang berbeda, penjara dunia. Kalau sijnul mukmin orang di penjara karena keimanannya. Baik secara ruhan wa jasadan. Au jasadan au ruhan wa jasadan. Nah, sekarang banyak saudara-saudara kita yang terpenjara jasadnya tapi insya Allah rohnya bebas. Nah, itulah nyanyiannya Said Qutb. Akhi anta hurrun wara as-sudud. Akhi anta hurrun bitilkal quyud. Ya, wahai saudaraku, kamu sebenarnya jiwamu bebas meskipun jasadmu terpenjara. Tapi yang ini berbeda. Jasadnya enggak dipenjara, tapi rohnya yang terpenjara. Apa namanya? Penjara dunia. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam sebagian ungkapan syairnya, beliau menyatakan walakinnana sabyul adu fahal tura na'udu ila autanina wa nusallam. Kan tapi kita ini terpenjara, kata beliau. Dipenjara oleh musuh. Siapa musuh? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang maunya tadi wattaba'a hawah. Itu orang terpenjara itu. Meskipun naik mobil mewah, ya dia lewat kabeh kon minggir, wah minggir. Apa tabrak orang minggir gitu ya. Nah, sebenarnya dia terpenjara oleh mengikuti hawa nafsu. Wal iyadzubillah. Lanjut sedikit. Falaula annaha alifati sijna lastaghathat min alami mufaraqatiha wa inqita'iha an alamiha alladhi khuliqat minhu kama yastaghithul mu'adzab. Sampai di sini insyaallah. Kalaulah bukan seandainya kondisi dia itu sudah terbiasa dengan penjara dunia tadi. Karena ini hukum kebiasaan ini berbahaya, Pak.
Orang itu kalau sudah terbiasa kan yang namanya bau toilet nggak mampu karena sudah lama di dalam. Bisa udut di sana itu ya. Nah, baca koran lagi di dalam. Tapi kalau ketika mau masuk kan rasanya menyengat baunya. Boleh kayak gini. Tapi lama-lama betah di toilet itu. Nah ibaratnya dunia kan kayak toilet juga itu Pak. Tempat kotoran. Maka dalam sebuah asar wala'ala mungkin Israiliyat ini, tapi kita ambil ibrahnya saja. Katanya ketika di surga nanti wala'alam ada salah seorang manusia ya, tapi sebenarnya ini ya khabar Israiliyat ini memang banyak ini. Ya. Intinya ketika terasa mau buang air, ya, maka ada yang mengatakan kalau buang air itu di dunia, di sini nggak ada cerita buang air. Dan itu sebenarnya Allah nafikan di dalam Al-Quran ya. Artinya apa? Memang dunia ini tempat kotoran. Maka Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke atas muka bumi ini adalah tempat dia menjalani hukuman. Itu istilah yang digunakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, wa innama unzila ilaiha Adam uqubatan fahdharha ya amiral mu'minin. Salah satu nasihat beliau kepada Umar bin Abdul Aziz. Nabi Adam diturunkan bumi ini karena dihukum oleh Allah. Tapi ada yang nggak bisa menerima istilah ini dengan mengatakan bukan dihukum, mau sudah dicalonkan jadi khalifah. Iya. Kalau saya ambil jalan tengahnya, memang calonkan jadi khalifah, tapi sebenarnya masanya belum waktunya untuk diturunkan. Nah, dipercepat diturunkan itu karena melanggar aturan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya cari jalan yang tengah antara dua pendapat ini. Maka kalau seandainya rohnya itu bukan karena sudah terbiasa, kadung terbiasa dengan tempat penjara tadi, maka dia akan berontak. Ya. Lastaghathat min alami mufaraqatiyah. Dia akan istighatsah itu minta tolong. Karena dia sudah dijauhkan dari alam aslinya, itu alam roh. Kenapa? Karena dia sudah melu bojone. Bojone tadi ya tadi badan secara badan kasarnya tadi sudah kalah dengan bojone, akhirnya dia cuma bisa teriak-teriak, tapi apa mau dikata di penjara. Min alami mufaraqatiha wa inqita'an alamiha alladhi khuliqat minhu kama yastaghithul mu'adzab, seperti mana seorang yang minta tolong ketika dia dalam posisi orang yang tersiksa, apalagi tersiksa dalam penjara. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati fillah, maka bulan Ramadan ini adalah salah satu cara Allah mendidik kita supaya roh kita ini lebih dominan mengalahkan jasad kita. Itulah sekali lagi, kalau ini difahami dengan baik, dengan benar oleh kaum muslimin, dilaksanakan dengan baik dan benar, akan ketemu la'allakum tattaqun. Kalau tidak, wallahi demi Allah saya katakan, sampai puasa sampai mati tetap tidak berubah kondisi dirinya dan kondisi keadaan umat ini kalau mayoritasnya puasanya ya seperti itu, hanya puasa mulut, hanya puasa puasa kemaluan, tapi tidak puasa yang betul-betul mengantarkan kepada la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang disampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita, Allah berikan kekuatan untuk menjalani ibadah bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.